丧心病狂。Yeran mulai menyadari keberadaan Cheng Che di antara para penari bertopeng saat acara berlangsung. Ia meminta izin kepada Tuan Ba untuk pergi sebentar, lalu dengan cepat membawa Cheng Che keluar. Deng Danghai yang mengamati sejak awal, tampak curiga. Kali ini, Xiao Xiaolah yang membantu Cheng Che menyamar, menyarankan Cheng Che untuk berhati-hati agar tidak dikenali oleh Deng Danghai yang pernah bertemu dengannya sebelumnya. Cheng Che mengucapkan terima kasih kepada Xiao Xiao dan menyebut bahwa Xiao Xiao, seperti Yeran, adalah orang yang berbahaya tetapi bermoral. Di tempat pertemuan, Deng Danghai memperhatikan Cheng Che yang duduk menggunakan topeng. Tujuan Yeran dan Cheng Che malam itu adalah memastikan identitas Deng Danghai, tetapi suasananya terlalu berisiko. Tuan Ba, yang mulai terpengaruh oleh bisikan Deng Danghai, tampak ragu kepada Yeran. Yeran meminta Cheng Che bersabar dan mencari kesempatan lain. Namun, tiba-tiba suara tembakan terdengar memecah suasana, membuat semua orang tegang. Deng Danghai tersenyum sinis, lalu mendekati Tuan Ba dengan tujuan memojokkan Yeran. Deng Danghai dengan lantang menuduh bahwa identitas Yeran sebagai Han Shan adalah palsu. Ia bahkan menunjukkan bukti berupa foto. Yeran mencoba mengelak dan berpura-pura tidak tahu. Tetapi Deng Danghai terus menekan, mengungkit perbedaan kecil di alis Yeran sebagai bukti. Yeran dengan tenang membalas bahwa perubahan alis bisa dilakukan kapan saja, mencoba mempertahankan perannya sebagai Ting Dong. Situasi semakin memanas ketika Deng Danghai meminta pembuktian lain, alasan Ting Dong memberikan sarung tangan kepadanya. Cheng Che tiba-tiba maju, melepas topengnya dan berkata, "Aku yang akan menjawab." Suasana langsung hening. Dengan suara tenang namun tegas, Cheng Che menjelaskan bahwa alasan sarung tangan itu diberikan adalah karena tangan kiri Deng Danghai sudah dipotong oleh Tuan Ba. Fakta yang diketahui banyak orang. Cheng Che juga menambahkan bahwa dialah yang membantu memilihkan sarung tangan itu untuk suaminya, Ting Dong, agar diberikan kepada Deng Danghai. Namun, Cheng Che menggunakan momen itu untuk menarik sarung tangan Deng Danghai, mengungkap luka lama yang mencocokkan pelaku pembunuhan orang tuanya 15 tahun lalu. Cheng Che terpaku sejenak, lalu menyadari bahwa pembunuh itu adalah Deng Danghai. Deng Danghai, yang merasa terpojok, merebut kembali sarung tangannya sambil menuduh Cheng Che menyusup sebagai penari. Ia menghasut Tuan Ba bahwa Cheng Che dan Ting Dong memiliki motif tersembunyi. Cheng Che membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin mengetahui kegiatan suaminya di luar rumah, yang sering pulang larut malam. Yeran mencoba menenangkan situasi dengan meminta Cheng Che untuk menyelesaikan masalah ini di rumah, tetapi Deng Danghai tidak mengizinkan mereka pergi. Ketegangan memuncak ketika Cheng Che mengeluarkan pistol, mengarahkannya kepada Deng Danghai. Yeran, yang tahu situasinya semakin berbahaya, terpaksa menjambak rambut Cheng Che hingga pingsan. Tuan Ba, yang akhirnya naik pitam, memarahi Deng Danghai karena sikap arogannya. Yeran meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi, mengakui bahwa Cheng Che mungkin gugup karena insiden sebelumnya. Tuan Ba memperingatkan bahwa jika masalah rumah tangga mengganggu, ia tak segan-segan membantu menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Dengan sopan, Yeran meminta izin untuk membawa Cheng Che pergi, mengakhiri kekacauan malam itu. Di tengah hujan deras, di dalam mobil, Yeran menatap Cheng Che yang masih pingsan. Perlahan, Cheng Che tersadar. Yeran dengan suara lembut menanyakan keadaannya, tetapi Cheng Che, dengan nada dingin, meminta turun dari mobil. Yeran menahannya, mencoba menjelaskan bahwa ia menjatuhkan Cheng Che tadi untuk menyelamatkannya dari tindakan gegabah. Cheng Che, yang hatinya dipenuhi dendam, berteriak bahwa ia tidak peduli hidup atau matinya, asalkan dendamnya terhadap Deng Danghai terbalas. Untuk apa lagi aku hidup? Orang tuaku mati, dan hidupku hanya untuk membalas dendam. Ia keluar dari mobil, diikuti Yeran yang berusaha mengejarnya. 你开了枪杀了他，你也不可能活着出来。
Dalam hujan deras, Yeran berseru, "Kalau kau benar-benar ingin balas dendam, lakukan dengan cerdas. Kita punya tujuan yang sama. Jangan korbankan dirimu sendiri." Chengche berhenti, menatap Yeran dengan mata penuh air mata. "Siapa kau berani mengambil keputusan untukku? Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya terikat karena sandiwara ini." Kata-kata Chengche menusuk Yeran, membuat matanya berkaca-kaca. Ia berpaling, berjalan menjauh dengan kecewa. Namun, di dalam hatinya, Chengche merasa bersalah. Ia ingin memanggil Yeran kembali, tetapi lidahnya terasa keluh. Saat Yeran sudah cukup jauh, ia tiba-tiba berhenti dan berbalik. "Ayo pulang," katanya, suaranya masih lembut namun penuh tekad. "Kita makan malam, bicarakan semuanya. Aku tidak akan meninggalkanmu." Chengche, yang tersentuh oleh ketulusan Yeran, berlari menghampirinya dan memeluknya erat. Yeran membalas pelukan itu dengan penuh kehangatan. Di hadapannya, Deng Danghai berdiri dengan keringat dingin, mencoba membela diri dari kekacauan yang terjadi di aula tari Xinxianlin sebelumnya. Tiba-tiba, Tuan Ba bangkit dan mengayunkan pedangnya dengan cepat, membuat ujung pedang itu berhenti di antara tangan dan badan Deng Danghai. Untungnya, pedang itu tidak melukai tubuh Deng Danghai, namun cukup untuk membuatnya gemetar ketakutan. Tuan Ba lalu mengarahkan pedangnya hingga membuat tangan Deng Danghai terangkat. Dengan nada mengancam, Tuan Ba berkata, "Apa kau sudah lupa bagaimana kau kehilangan tangan kirimu?" Deng Danghai membeku, pikirannya langsung melayang ke masa 2 tahun lalu di paviliun Tuan Ba. Saat itu, Deng Danghai dipanggil oleh Tuan Ba karena ada pelanggan yang mengadu bahwa Deng Danghai telah menurunkan kadar kemurnian rokok opium demi keuntungan pribadi. Di paviliun itu juga hadir Ting Dong, yang saat itu sedang asyik menghisap opium tanpa mempedulikan suasana di sekitarnya. Tuan Ba, yang terkenal dengan kedisiplinannya, langsung menyatakan bahwa Deng Danghai telah melanggar aturan. Namun, bukannya merasa bersalah, Deng Danghai malah tertawa seolah tindakannya adalah hal yang benar. Amarah Tuan Ba memuncak. Tuan Ba tetap mengayunkan pedangnya dan memotong tangan kiri Deng Danghai. Tangan itu terlempar jauh, darahnya menyiprat hingga mengenai wajah Ting Dong, yang langsung tersadar dari pengaruh opiumnya dan menangis melihat kekejaman Tuan Ba. Sementara itu, di sebuah bar, Chengche dan Yeran sedang minum arak bersama. Hubungan mereka, yang sebelumnya renggang, mulai kembali dekat. Chengche bercerita bahwa arak membantunya melupakan kenangan buruk, seperti saat menyaksikan kedua orang tuanya dibunuh. Yeran berjanji akan selalu ada untuk Chengche di masa depan. Mereka saling mengenang masa lalu, seperti saat Chengche hampir menembak Yeran dan saat Yeran menculik Chengche. Namun, mereka sepakat untuk melupakan semua itu dan memulai hubungan baru. Di tengah percakapan, Chengche tiba-tiba mencium Yeran. Awalnya, Yeran hanya diam menikmati ciuman itu. Namun, saat Chengche berhenti dan mencoba pergi, Yeran menahan dan membalas ciumannya. Momen romantis itu berlanjut hingga mereka tertidur bersama. Ketika Chengche terbangun, ia melihat Yeran tertidur pulas di sampingnya. Dengan lembut, ia mendekatkan kursinya, menatap wajah Yeran, dan membelai rambutnya. Namun, saat ia menyadari Yeran sedikit bergerak, Chengche segera berhenti. Tanpa disadari, Yeran ternyata pura-pura tidur dan mengetahui semuanya. Sepulangnya mereka, Chengche dan Yeran menghadiri perjamuan makan bersama Bibi Ruolan. Saat makan, Ruolan menanyakan hubungan mereka. Ia juga mengingatkan bahwa Yeran masih menggunakan identitas Ting Dong, yang mungkin membawa masalah. Namun, Chengche membela Yeran, meyakinkan bahwa identitas itu tidak digunakan untuk kejahatan. Ruolan akhirnya mengalah, meski tetap mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Saat perbincangan bergulir, Yeran mengenang masa kecilnya bersama ibunya, yang meninggal ketika ia berumur 7 tahun. Ibunya adalah sosok yang lembut, mengajarinya bermain piano dan membuat origami. Ruolan, yang terdiam mendengar cerita itu, merasa bersalah karena tidak mendamaikan keluarganya. Sebagai bentuk perhatian, Ruolan memberikan Yeran hadiah ulang tahun lebih awal, meski suasana hati Ruolan tetap dipenuhi penyesalan.
Mereka melanjutkan makan bersama, mencoba menciptakan suasana yang hangat meski banyak hal yang tak terucapkan. Mereka membahas misi Yeran untuk membongkar jaringan obat terlarang yang telah lama menjadi target operasi mereka. Tuan Ba, pemimpin jaringan tersebut, adalah target utama di kota Tang. Yeran telah berhasil menarik perhatian Komandan Liu demi mendekatkan dirinya ke lingkaran dalam Tuan Ba. Yeran tahu, demi mengetahui petunjuk tentang jaringan ini dan lokasi penyimpanan opium, dia harus bertahan. Saat berjalan di jalanan kota Tang, Yeran tanpa sengaja bertemu Xiao Xiao. Xiao Xiao mengajaknya berbincang di sebuah kedai teh. Xiao Xiao memuji keberanian Yeran yang berhasil menyusup ke jaringan ini dan berhadapan dengan Deng Danghai. Namun, Xiao Xiao menyarankan Yeran untuk mempertimbangkan membunuh Deng Danghai yang sering menghalanginya. Yeran dengan tegas menolak, mengatakan bahwa dia lebih penasaran dengan tempat Deng Danghai menyembunyikan ephedra dari farmasi Kanghai. Xiao Xiao memberikan informasi penting, besok pukul 7, tunggu di kios koran Jalan Wang Yue. Aku akan mengirimkan petunjuknya. Xiao Xiao juga memperingatkan Yeran agar berhati-hati dengan identitasnya sebagai Han Shan. Bisnis ini kejam, Yeran. Satu langkah salah dan kau bisa kehilangan nyawamu. Saat mereka berbicara, Yeran tanpa sengaja melihat Cheng Che di luar restoran. Cheng Che juga melihatnya, dan tatapan mereka bertemu sejenak. Yeran segera berpamitan kepada Xiao Xiao dan keluar untuk menemui Cheng Che. Dia memanggil sebuah kereta dorong kecil dan, meskipun sempit, dia memaksa Cheng Che untuk naik bersamanya. Dalam perjalanan, Cheng Che dengan nada menggoda bertanya, "Jika Xiao Xiao yang duduk di sini, apa kau juga akan melakukan ini?" "Tentu tidak," jawab Yeran sambil menegaskan, "aku tidak akan duduk satu kereta dengannya." Cheng Che tersenyum kecil, senang mendengar jawaban Yeran. Namun, dia kembali menggoda, "Tadi kau terlihat akrab dengannya, minum teh bersama." Yeran menjawab dengan tegas, "Itu hanya sandiwara." Yeran mencoba mengubah topik dan bertanya, "Menurutmu, apa sebenarnya hubungan kita?" Cheng Che terdiam sejenak sebelum menjawab, "Kita adalah rekan, Yeran. Kita layak saling percaya." Jawaban itu membuat Yeran sedikit kecewa, tetapi dia menyembunyikan perasaannya dengan senyum samar. Di sisi lain, di kediaman Deng Danghai, Bibi Ruolan datang untuk membahas bisnis ephedra. Dia menawarkan harga 5 kali lipat dari pasar, tetapi Deng Danghai tidak peduli dengan uang. Dia lebih tertarik pada teknik pemurnian farmasi Jimin. "Jika itu tujuanmu," ujar Ruolan, "aku tidak bisa bekerja sama denganmu." Saat Ruolan hendak pergi, Deng Danghai menahannya, mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan dan berdiskusi dengan pemilik saham farmasi Kanghai. Namun, di belakang Ruolan, Deng Danghai bertemu dengan Hirunsi untuk merencanakan langkah licik. Mereka berencana menjebak Ruolan dengan mengundang wartawan untuk mencoreng reputasi farmasi Jimin. Tak disangka, percakapan mereka didengar oleh Jia Hao, yang kebetulan berada di sana. Jia Hao segera menemui Ruolan dan membawanya pergi sebelum jebakan itu terjadi. Saat mereka hendak keluar, Deng Danghai muncul dan menahan mereka. Jia Hao dengan sopan meminta maaf karena masuk tanpa izin, tetapi Deng Danghai memaksa mereka minum arak sebagai tanda permintaan maaf. Curiga, Jia Hao menawarkan diri untuk meminum arak itu. Dalam satu tegukan besar, Jia Hao menghabiskan sebotol arak. Ruolan, yang melihat kondisinya, segera membawanya pergi. Di tengah perjalanan, Jia Hao mulai menunjukkan reaksi aneh. Dia berkeringat dan wajahnya memerah, memperlihatkan gejala yang mencurigakan. Ruolan menyadari bahwa Deng Danghai mungkin telah mencampur arak itu dengan obat perangsang. Saat hujan turun, Ruolan mencoba memakaikan jasnya kepada Jia Hao, tetapi dia menolak karena canggung. Sikap itu membuat Ruolan tersinggung. Dalam kekacauan kecil itu, sebuah kalung jatuh dari jas Jia Hao. Ruolan mengenali kalung itu sebagai potongan dari antingnya yang pernah rusak, dan dia curiga Jia Hao membuatnya untuk wanita lain. Jia Hao akhirnya memberanikan diri mengakui bahwa kalung itu untuk Ruolan.
Tatapan mereka bertemu, dan Ruolan dengan berani mencium Jia Hao, menandakan bahwa perasaannya diterima. Hujan yang turun malam itu menjadi saksi kehangatan dan ketulusan cinta mereka, menghapus gengsi yang selama ini memisahkan hati mereka. Akhirnya, mereka pulang bersama dengan hati yang lebih ringan, membawa awal baru dalam hubungan mereka. Di sebuah gudang farmasi Shanghai yang gelap dan sepi, Yeran berdiri di kejauhan, diam-diam mengawasi. Hujan deras yang turun tak menghalangi perhatiannya. Sesuai informasi dari Xiao Xiao, Yeran berjalan ke arahnya, langkahnya mantap meskipun hujan mengguyur. Xiao Xiao terlihat cemas, wajahnya penuh ketakutan. "Aku takut kau akan terjebak masalah akibat informasi yang aku berikan," jawab Xiao Xiao dengan suara pelan, menghindari tatapan Yeran. "Namun, itu bukan satu-satunya alasan kedatangannya. Aku juga perlu tahu tentang Siang Tingdong," lanjutnya. Di sisi lain kota, Ruolan tengah bersantai, mengenang kejadian semalam. Dia tersenyum mengingat ciuman yang dia berikan pada Jia Hao. Hujan saat itu terasa seperti latar yang sempurna, dan momen ciuman itu tak akan terlupakan. Saat itu, Jia Hao tertidur lelap setelah mabuk berat. Tak lama, Jia Hao mulai terbangun dan melihat Ruolan di sampingnya. Wajahnya menjadi canggung. Akhirnya, Jia Hao bangun dan berlutut, meminta maaf atas kejadian semalam. "Aku tahu apa yang terjadi semalam. Aku berani bertanggung jawab," kata Jia Hao, wajahnya penuh penyesalan. Ruolan tersenyum, "Bagaimana caramu bertanggung jawab?" tanyanya, menatap Jia Hao dengan mata tajam. Jia Hao terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku akan menikahimu sebagai tanggung jawab." Ruolan tertawa kecil. "Apakah kamu masih ingat perbuatanmu?" dia bertanya, matanya mencerminkan rasa ingin tahu. Jia Hao mengangguk, "Aku ingat menciummu, tapi selain itu, aku tidak ingat banyak karena aku terlalu mabuk." Ruolan tertawa lagi, melihat kepolosan Jia Hao. "Baiklah, kamu harus ganti pakaian," katanya sambil memberikan baju bersih kepada Jia Hao. Sementara itu, di perjalanan, Deng Danghai tengah membaca dokumen dengan serius. Pikirannya kacau, merasa pengorbanannya selama ini tidak dihargai oleh Tuan Ba. Deng Danghai semakin tidak sabar. "Aku harus mengincar Ruolan dari farmasi Jimin," katanya dengan suara rendah dan penuh amarah. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Runsi tiba-tiba mengerem mendadak, membuat Deng Danghai terkejut. Mereka melihat Cheng Che berjalan sendirian di malam hari. Deng Danghai memutuskan untuk membuntuti Cheng Che, curiga ada sesuatu yang tak beres. Cheng Che menuju sebuah klinik tempat Siang Tingdong dirawat, dengan kue ulang tahun di tangannya. Meskipun Siang Tingdong masih koma, Cheng Che tetap merayakan ulang tahun orang yang dulunya tunangannya itu. Di sisi lain, Yeran merasakan adanya ketegangan yang semakin meningkat. Di klinik, Cheng Che mendekati tempat tidur Siang Tingdong, meletakkan liontin foto ibu mereka. Sebelum dia bisa pergi, pintu terbuka dan dia terkejut melihat Deng Danghai dan Runsi berdiri di sana. Cheng Che ditangkap, diikat, dan dihajar oleh Deng Danghai. Kembali ke Yeran, dia merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari Deng Danghai yang mengancam akan mengungkapkan identitas aslinya. "Jika kamu ingin mereka tetap hidup, datanglah menemui kami," kata Deng Danghai. Sementara itu, Cheng Che tengah terpojok oleh tangan-tangan kasar yang menahannya. Deng Danghai mengancam, menodongkan pistol ke kepala Cheng Che. Namun, Cheng Che tetap tak mau mengungkapkan rahasianya. "Jika kamu mengakui bahwa Yeran adalah palsu, aku akan melepaskanmu dan Siang Tingdong," tawar Deng Danghai. Cheng Che tetap tidak mengaku. "Aku tidak akan pernah mengkhianati Yeran," katanya dengan berani, meskipun dia tahu ancamannya sangat serius. Saat situasi semakin mencekam, sebuah suara kuda terdengar semakin mendekat. Cheng Che menoleh, dan dari kejauhan, dia melihat Yeran menunggangi kuda, dengan wajah penuh tekad dan keberanian. Huh? Saat itu, Yeran tiba dengan menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi. Tanpa ampun, kuda itu menabrak Deng Danghai.
Dengan tenang, Yeran menghentikan kudanya, lalu turun dan berjalan maju dengan penuh keberanian. Tanpa ragu, Yeran mengacungkan pistol ke arah Deng Danghai, memberikan ancaman tegas. Jika dia tidak melepaskan Cheng Che, peluru akan segera terlepas. Cheng Che pun akhirnya dibebaskan, dan Yeran segera memastikan kondisinya. Tak lama, sebuah mobil tiba, dan ternyata yang keluar adalah Tuan Ba, bersama sekretaris wanitanya. Tuan Ba bertanya, "Ada apa ini?" Deng Danghai kemudian menjawab dengan senyum licik, "Izinkan aku untuk memperkenalkan orang yang ada di hadapan kita ini." Ia menunjuk Yeran dan mengungkapkan rahasia besar. Dia adalah Yeran, kembaran asli dari Siang Tingdong, yang selama ini menyamar menjadi Siang Tingdong. Karena Siang Tingdong yang asli sedang koma dan dirawat di klinik terdekat. Tuan Ba, yang tampak terkejut, memutuskan untuk membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Kebetulan, Tuan Ba mencurigai kebohongan ini, karena tak ada seorang pun di kota Tang yang tahu tentang saudara kembar Siang Tingdong. Dengan gugup, Yeran beralasan bahwa hal ini dirahasiakan sejak lama. Ibunya melahirkan mereka berdua 20 tahun lalu, dan Yeran baru kembali ke kota setelah mengalami kecelakaan. Meskipun Yeran berusaha meyakinkan mereka, Tuan Ba tetap curiga dan memutuskan untuk menempelkan pistol di dada Yeran sebagai ancaman. Deng Danghai terus memperkeruh suasana, hingga akhirnya Siang Tingdong yang asli bangun dari komanya. Semua orang terdiam melihat keadaan yang mengejutkan ini. Siang Tingdong yang asli bertanya kebingungan, "Aku hanya terjatuh, kenapa aku di sini?" Siang Tingdong yang asli masih mengenali Cheng Che, tunangannya, yang membuat suasana semakin tegang. Yeran memanfaatkan kesempatan ini dengan berkata bahwa beberapa saat sebelumnya, Siang Tingdong masih koma. Namun, saat Deng Danghai semakin memperkeruh situasi, Siang Tingdong asli tampak bingung dan tidak mengenali siapapun, yang menunjukkan bahwa ingatannya hilang separuh. Tuan Ba, yang terjebak dalam kebingungan, akhirnya kehilangan kesabarannya dan menembakkan pistolnya, tanpa sengaja mengenai Siang Tingdong yang asli. Tembakan itu mengakhiri hidup Siang Tingdong yang asli dengan tragis. Setelah kejadian tersebut, Yeran dibawa ke sebuah gedung kosong. Tubuhnya berlumuran darah dan ia tergeletak lemah. Sekretaris Tuan Ba menyiramkan air ke tubuh Yeran, membuatnya meringis kesakitan karena air itu mengenai luka-lukanya. Tuan Ba dengan kasar berkata, "Aku tahu kau bukan Siang Tingdong yang asli. Siang Tingdong takkan sehebat dirimu. Jangan harap kau bisa keluar hidup-hidup hari ini." Cheng Che juga diancam dengan nasib yang sama. Yeran tetap mempertahankan sikapnya dan berkata, "Jika kau menyerang aku, serang saja." Tuan Ba yang marah mulai mengeluarkan zat rhodosporin, sebuah alkaloid yang bisa memutuskan saraf parasimpatis dan melumpuhkan sistem saraf seseorang. Zat itu dituangkan ke sapu tangan dan dibekapkan ke wajah Yeran. Cheng Che yang melihat ini, tidak mampu menahan tangis. Zat itu membuat Yeran menggigil dan sangat kesulitan bernapas. Tuan Ba mulai menginterogasi dengan tegas, karena yakin bahwa zat ini akan membuat Yeran tidak bisa berbohong. Tuan Ba bertanya mengenai tujuan Yeran mendekatinya. Dengan suara gemetar, Yeran menjawab, "Aku ingin sukses. Aku ingin keluarga Siang yang membuangku menyesal seumur hidup. Aku ingin hidup sebagai Han Shan, mendapatkan lebih banyak ketenaran dan kekayaan." Tuan Ba tertawa puas dan bertanya lagi, "Bukankah aku sudah membunuh kakakmu, Siang Tingdong, dan menuntaskan balas dendammu?" Yeran menjawab, "Dia pantas mati karena merampas semua yang menjadi milikku." Tuan Ba tersenyum puas mendengar jawaban itu. Lalu ia bertanya lagi, "Siapakah Cheng Che di hatimu?" Yeran menjawab dengan tegas, "Cheng Che adalah istriku, orang yang aku nikahi dan kekasih hatiku." Cheng Che yang terikat erat berusaha melawan, berusaha melepaskan diri dari ikatan dan lakban yang menutup mulutnya. Tuan Ba kemudian mengalihkan perhatiannya ke Cheng Che dan menodongkan pistol kepadanya. Namun, untuk mempertahankan hidupnya, Cheng Che harus mengungkapkan sebuah rahasia besar. Ia adalah anak dari Lin Yunsheng dan Shen Wanying, ahli kimia terkemuka yang pernah mengembangkan bahan obat yang sangat berharga. Tuan Ba mengancam untuk membunuh Cheng Che jika ia tidak memberikan bahan obat tersebut.
Cheng Che, dalam keadaan terdesak, akhirnya setuju dan berjanji akan membawa bahan obat tersebut dalam waktu sebulan, asalkan Tuan Ba tidak membunuhnya. Ya. 都是我的。为了 Setelah Tuan Ba pergi, Cheng Che akhirnya dibebaskan. Dalam keadaan yang sempoyongan, ia menghampiri Yeran yang pingsan. Cheng Che tidak bisa menahan diri melihat Yeran terkapar dengan luka-luka mengerikan. Dengan penuh cinta, Cheng Che memangku Yeran, berjanji bahwa meskipun mereka berada dalam kesulitan, ia akan terus menemaninya, tak peduli apapun yang akan terjadi. Keesokan harinya, angin berhembus di pemakaman, membawa kesedihan mendalam bagi keluarga Xiang dan Cheng Che atas kematian Xiang Tingdong yang berakhir tragis. Namun, Bibi Ruolan memutuskan untuk merahasiakan kematian tersebut dari publik. Cheng Che merasa sangat bersalah, terus menyalahkan dirinya dan merasa tak mampu menebus kesalahan yang terjadi. Bibi Ruolan mengusap air mata Cheng Che dan mencoba menenangkannya. Ia berkata bahwa kematian Tingdong bukan sepenuhnya salah Cheng Che, meskipun tindakan Tingdong yang terjerumus ke dalam dunia opium yang membawa malapetaka. Sekarang, yang bisa kita lakukan adalah mengikhlaskannya agar hati kita tenang. Meskipun begitu, ikhlas bukanlah hal yang mudah bagi Cheng Che. Setelah pemakaman selesai, Cheng Che mulai bertanya kepada Bibi Ruolan mengenai naskah teknik kemurnian obat peninggalan orang tuanya. Ia merasa naskah itu sangat penting untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Bibi Ruolan berjanji akan menanyakan hal tersebut kepada Nenek Xiang Yiru nanti. 这样才能赎罪。 Sementara itu, di rumah sakit, Yeran terbaring lemah. Cheng Che tiba, namun sebelumnya ia sempat bertemu dengan Paman Li yang memberitahunya alasan Yeran datang ke kota Tang untuk memberantas penjahat yang telah mengkhianati negara dan mencelakai rakyat, meskipun ia harus mengorbankan dirinya. Cheng Che mempercayai niat Yeran dan memberikan bukti kejahatan Deng Danghai dan Tuan Ba kepada Paman Li, meskipun ia menyadari bahwa bukti itu belum cukup untuk menghentikan mereka. Namun, Cheng Che yakin bahwa rencana Yersen tidak akan sia-sia dan ia akan membantu menyelesaikan tujuannya. Malam hari, Bibi Ruolan mengajak Nenek Xiang Yiru keluar untuk menghirup udara segar di teras rumah. Nenek Xiang terlihat sangat sedih, memandangi foto Tingdong. Ruolan mencoba menghiburnya, namun Nenek Xiang merasa bahwa kematian Tingdong adalah hukuman karma yang harus diterimanya. Ruolan dengan lembut menjelaskan bahwa kematian Tingdong bukanlah kesalahannya. Tak lama, Cheng Che pulang. Nenek memanggilnya, dan Cheng Che berjalan dengan lemas menuju Nenek Xiang. Tanpa berkata-kata, ia berlutut di hadapan Nenek dan meminta maaf. Nenek Xiang memandang Cheng Che dengan penuh kasih, mengingat bagaimana ia membesarkannya dalam keluarga Xiang. Tidak perlu mengungkit masa lalu, kata Nenek. Tugasmu sekarang adalah melanjutkan apa yang telah dimulai oleh orang tuamu. Nenek kemudian memberitahukan Cheng Che bahwa naskah peninggalan orang tuanya mengenai teknik peningkatan kemurnian obat telah disiapkan di kamarnya. Nenek merasa hidupnya sudah hampir berakhir dan berharap keluarga Xiang akan aman dan selamat setelah ia pergi. Keesokan harinya, Nenek Xiang berjemur di taman, memandangi foto keluarga dengan tatapan penuh perasaan. Paman Yan datang untuk melaporkan bahwa Cheng Che telah menerima naskah peninggalan orang tuanya. Nenek merasa lega, meskipun ia tahu bahwa ia tidak memiliki banyak waktu lagi untuk menebus dosa-dosanya. Namun ia yakin itu bisa ditebus dengan amal baik yang telah sering. Ketika Nenek mulai terlihat lemah, Paman Yan menawarkan untuk membiarkannya beristirahat, namun Nenek menolak. Tak lama setelah itu, Nenek Xiang Yiru meninggal dengan tenang, seolah-olah kepergiannya adalah tanda bahwa ia telah bertobat dan mencapai kedamaian. Paman Yan memeriksa denyut nadi Nenek dan memastikan bahwa ia sudah meninggal. Ruolan dan Jia Hao yang datang, melihat Nenek yang telah pergi dengan tenang, dan Ruolan pun menangis. 3 hari kemudian, Bibi Ruolan dan Cheng Che berjalan di jalanan kota setelah mereka menyelesaikan pemakaman Nenek Xiang. Yeran masih terbaring tak sadar, namun Ruolan tahu bahwa ia harus segera merencanakan masa depan keluarga Xiang. Cheng Che juga bertekad untuk bekerja dengan hati-hati, menghindari keputusan gegabah.
Mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan Tuan Muda ke-13 Xiao Xiao dan Jia Hao, yang sudah siap untuk menyusun strategi. Mereka berencana mencuri epedra farmasi Kang Hai dan menyimpannya di gudang farmasi Jimin. Pembagian tugas dimulai dengan Jia Hao yang bertugas menjaga, sementara Ruolan dan Cheng Che akan melakukan aksi. Malam hari, aksi dimulai. Mereka bekerja dengan percaya diri dan penuh koordinasi. Ruolan dan Cheng Che berhasil mengganti epedra asli dengan yang palsu, sementara Jia Hao berjaga. Tuan Muda ke-13 yang diam-diam menyukai Ruolan, berbisik agar Jia Hao menjaga Ruolan. Namun, Tuan Muda tidak mengetahui bahwa Jia Hao dan Ruolan memiliki hubungan dekat, bahkan saling menyukai. Ketika mereka sedang melaksanakan tugas, mereka melihat Runsi yang tengah berjalan dengan ekspresi kesal. Jia Hao dan Ruolan memutuskan untuk memberikan hukuman pada Runsi, menutupi wajahnya dengan karung dan mengikatnya. Ruolan dengan marah mulai menghajarnya. Namun, aksi mereka terhenti ketika seseorang menghampiri dan mereka harus melarikan diri dengan cepat. Mereka berdua melarikan diri bersama, berlari dengan cepat ke tempat yang aman, sambil tetap saling mendukung. Ruolan dan Jia Hao berlari dengan cepat, bersembunyi dari pengejaran para penjaga gudang farmasi Kang Hai. Ketika mereka merasa aman, Jia Hao memastikan keadaan Ruolan. Namun, karena berlari terlalu cepat, kaki Ruolan terasa sakit. Jia Hao dengan lembut memeriksa kakinya, namun Ruolan merasa canggung. Jia Hao meminta izin untuk menggendongnya, dan meskipun Ruolan merasa ragu, dia tidak bisa menolak tawaran itu. Saat Jia Hao menggendongnya, kedekatan mereka semakin terjalin. Meskipun Ruolan adalah wanita dewasa, bersama Jia Hao, ia merasa seolah kembali menjadi anak kecil yang dirawat dan dimanjakan. Di kediaman Tari Xinxialin, Cheng Che mengajak Xiao Xiao untuk minum arak sebagai tanda terima kasih atas bantuannya yang tulus, tanpa memandang konflik masa lalu mereka. Mereka bersulang, saling menghormati. Xiao Xiao kemudian memberikan undangan untuk sebuah perkumpulan amal yang akan diadakan keesokan harinya. Meskipun Cheng Che sudah menyusup ke dalam jaringan ini sebelumnya, ia tahu bahwa Tuan Ba akan tetap waspada dan tidak ceroboh. Xiao Xiao memperingatkan Cheng Che agar memikirkan dengan matang karena menghindari bahaya sangat penting. Namun, Cheng Che memiliki tujuan besar, meruntuhkan jaringan ini sampai ke akar-akarnya. Kejayaan mereka hanya tercapai melalui penderitaan rakyat, dan Cheng Che ingin mengakhiri itu. Xiao Xiao menebak bahwa Yeran mungkin menyimpan perasaan lebih dari sekadar rasa hormat terhadap Cheng Che, melihat sorot matanya yang berbeda. Di tempat lain, Yeran masih terbaring lemah, belum sadarkan diri. Mimpi buruk yang menghantui membuatnya gelisah, mengenang penderitaan masa lalu yang telah membentuk hidupnya. Ia terbangun dengan terkejut, tubuhnya masih lemah, namun tekad untuk melanjutkan misinya bersama Paman Li di kota Tang membuatnya bangkit. Tujuan mereka adalah memberantas jaringan opium yang merusak rakyat. Ketika Singi datang, Yeran langsung bertanya tentang Cheng Che. Setelah mendengar bahwa Cheng Che berada di gedung Yanyu, Yeran, meskipun lemah, langsung berlari, khawatir Cheng Che dalam bahaya. Sementara itu, Deng Danghai yang tengah menikmati joget sendirian dengan gembira, terganggu oleh kedatangan Xiao Xiao yang menghentikan musik. Deng Danghai kesal, menegur Xiao Xiao karena mengganggu suasana hatinya. Namun, Xiao Xiao tidak terima karena Deng Danghai telah mendahului pesta sebelum Tuan Ba datang. Dia merasa ini hanya upaya Deng Danghai untuk menunjukkan kesombongan, karena ia akan menerima proyek besar. Xiao Xiao, yang hanya bertindak sebagai penyedia tempat, tidak ikut campur dalam bisnis tersebut. Xiao Xiao hanya tertawa, dalam hati menyadari bahwa hari ini akan menjadi hari terakhir bagi Deng Danghai. Saat itu, Cheng Che baru saja tiba dan hendak memasuki ruangan, namun tiba-tiba ia tertahan oleh Yeran yang datang meskipun kondisinya masih pucat dan baru saja siuman. Yeran mengajak Cheng Che untuk pergi, tidak ingin terlibat dalam perkumpulan itu. Namun, Tuan Ba keburu membuka pintu dan menyambut mereka untuk masuk. Deng Danghai menyinggung kehadiran Cheng Che yang datang tanpa diundang, memperlihatkan sikap tidak sopan.
一定要把他们铲除殆尽。但是你先跟我离开，我们一起回去商量一下。 Tuan Ba menegur sikap Deng Danghai, bahkan membela Cheng Che. Namun, Deng Danghai tetap merendahkan Cheng Che. Cheng Che dengan tenang mengeluarkan sebuah barang yang telah dijanjikan kepadanya. Benda itu, yang dibuat oleh orang tuanya yang sudah meninggal, ternyata sangat dicari oleh Tuan Ba. Deng Danghai, yang merasa tersinggung, dengan kasar merebut barang itu dan membentak Cheng Che. Tanpa ragu, Cheng Che bangkit dan menampar wajah Deng Danghai, membuat suasana semakin tegang. Deng Danghai terkejut saat mendengar nama orang tua Cheng Che, seolah ia mendengar kenyataan pahit bahwa ia terlibat dalam kematian mereka. Tuan Ba, yang melihat keributan itu, meminta Deng Danghai untuk menyerahkan semua epedra yang dimilikinya kepada Cheng Che. Namun, sebelum hal itu dapat dilaksanakan, Runsi datang dengan laporan mengejutkan. Seluruh epedra milik farmasi Kang Hai telah dicuri. Runsi baru melapor setelah dipukul dan berobat, lalu segera menuju rumah sakit sebelum memberitahu Deng Danghai. Deng Danghai yang panik langsung mengarah pada Yeran, menuduhnya sebagai pencuri. Namun, Yeran dengan tegas membantah, menjelaskan bahwa selama berhari-hari ia dirawat dan tidak mungkin mencuri barang itu. Deng Danghai lalu menuduh Cheng Che, namun Yeran segera melindunginya. Cheng Che dengan tenang berkata, tidak ada gunanya menyalahkan kami, karena epedra itu memang sangat dibutuhkan oleh Tuan Ba. Deng Danghai yang semakin marah, meluapkan emosinya, menyalahkan Yeran dan Cheng Che. Dalam ketegangan itu, Yeran menembak topi Deng Danghai sebagai peringatan. Saat Deng Danghai hendak membalas, Tuan Ba segera menahan semuanya, memberi peringatan bahwa jika mereka tidak menghormati otoritasnya, maka perkumpulan itu akan berakhir dengan baku tembak. Deng Danghai merasa dirinya telah setia kepada Tuan Ba, memohon pembelaan. Namun, suasana semakin memanas dan ketegangan di antara mereka semakin tak terkendali. Topi itu memiliki desain yang hanya dibuat oleh pengrajin dari Dinanyang. Tidak mungkin ada di Tang, ujar Yeran menyelidik. Apa kau menyembunyikan sesuatu? Deng Danghai terkejut, cepat-cepat mencoba meyakinkan Yeran. Tidak, itu hanya topi biasa yang saya beli di pasar, tidak ada hubungannya dengan Dinanyang. Namun Yeran tidak begitu saja percaya. Jangan bohong, Deng Danghai. Itu jelas bukan topi biasa. Kau pasti ada kaitan dengan mereka. Tuan Ba mendengarkan dengan seksama, semakin curiga dengan situasi ini. Ia mengeluarkan pedangnya, memperingatkan bahwa siapapun yang berkhianat akan merasakan akibatnya. Tidak ada tempat untuk pengkhianat, katanya dengan tegas. Deng Danghai berusaha menyangkal, saya tidak ada kaitannya dengan Dinanyang, Tuan Ba. Semua ini hanya salah paham. Namun Yeran tidak yakin, dan Si dengan cepat mengungkapkan fakta mengejutkan. Deng Danghai ternyata telah berkhianat, dia berencana menguasai perdagangan opium di Dinanyang. Bahkan, dia sudah memulai perjualannya tanpa sepengetahuan Tuan Ba. Bukti-bukti yang diberikan Runsi semakin memperkuat tuduhan itu, membuat Deng Danghai tak bisa lagi mengelak. Dengan ketegasan yang mematikan, ia menusukkan pedangnya ke tubuh Deng Danghai, mengakhiri hidupnya dengan cepat. Darah memercik ke arah barang yang dibawa Cheng Che, menyebabkan kerusakan yang tidak diinginkan. Cheng Che, terkejut, segera memperbaiki barang yang rusak itu, namun Tuan Ba tampak tak puas dan mendesak untuk mendapatkan barang baru. Ketika mereka berdua melangkah keluar, Deng Danghai ternyata belum sepenuhnya mati. Dalam keadaan kritis, ia merangkak dengan susah payah, memanggil nama anaknya, Ru. Tiba-tiba Xiao Xiao muncul, mengenakan pakaian hitam, simbol dari perayaan kematian Deng Danghai. Deng Danghai, kau adalah ayah yang baik untuk anakmu, tetapi kau melupakan semua itu ketika kau membunuh ayahku. Kau membayar nyawa banyak orang yang tak bersalah. Deng Danghai yang sadar akan takdirnya, hanya bisa memohon, Xiao Xiao, saya menyesal. Tolong jaga Ru dengan baik. Dengan satu tembakan, ia mengakhiri hidup Deng Danghai. Dendam yang selama ini membara di dalam dirinya akhirnya terbalaskan. Keesokan harinya,
Cheng Che dan Yeran berkunjung ke altar untuk mendoakan orang tua mereka yang telah tiada, berterima kasih atas kebebasan yang mereka peroleh setelah rencana balas dendam ini berhasil. Cheng Che merasa lega, tetapi hatinya masih terperangkap dalam perasaan yang sulit diungkapkan. "Luka-lukamu sudah sembuh, kan?" tanya Cheng Che dengan lembut. Yeran, meskipun merasa kelelahan, menjawab dengan senyum tipis, "Kehidupan memang berat, tapi kita harus bertahan." Mereka kemudian pergi untuk merayakan kemenangan mereka, namun di tengah kebahagiaan itu, Cheng Che tidak bisa menahan perasaannya. "Kamu adalah orang yang membuatku tetap hidup, Yeran. Aku tak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada." Yeran hanya tersenyum, namun sedikit bingung dengan perasaan yang mulai muncul di hatinya. Ia tidak tahu apa yang dirasakan Cheng Che, tetapi dia tahu bahwa hubungan mereka sudah jauh melampaui sekadar persahabatan. 长期后，长久违的梦，无名席卷我所有。 Di kediaman Tuan Ba sudah mengakui keberadaan Cheng Che dan bahkan menerimanya sebagai anggota baru, memberikan nama samaran Yan Lin agar ia bisa lebih bermanfaat bagi dirinya. Tuan Ba lantas menanyakan tujuan sebenarnya dari Cheng Che bergabung dengannya. Kehadiran Cheng Che dianggapnya sebagai kebetulan yang luar biasa, apalagi muncul pada saat Tuan Ba sangat membutuhkan barang yang berharga. Namun, jika Cheng Che tidak bisa meyakinkan Tuan Ba, ia akan dihukum. Cheng Che menjelaskan bahwa musuh utamanya adalah Deng Danghai, dan misinya adalah untuk merebut semua yang dimilikinya serta menggantikan posisi Deng Danghai di jaringan Tuan Ba. Kini, Han Shan dan Yan Lin, nama samaran dari Yeran dan Cheng Che, berhasil menempatkan diri di posisi kepercayaan atau tangan kanan Tuan Ba. Tuan Ba kemudian memberi mereka misi besar. Pertama, Yeran diminta untuk menyelidiki keberadaan epedra yang hilang, karena tanpa bahan itu, pengiriman rokok opium tidak akan berjalan lancar. Tenggat waktu 1 minggu diberikan dengan ancaman Cheng Che sebagai jaminan keberhasilannya. Yeran menyanggupi. Sementara itu, Cheng Che diberi tugas untuk membuat sampel barang baru yang diinginkan Tuan Ba dalam waktu 10 hari, dengan ancaman Yeran sebagai keberhasilannya. Tuan Ba mulai merasa curiga terhadap Yeran dan Cheng Che. Namun, Tuan Ba menikmati permainan ini dan ingin melihat sejauh mana mereka bertahan. Setibanya di rumah, Cheng Che terlihat menangis. Yeran mendekatinya dengan penuh perhatian. Cheng Che merasa tertekan karena dulu orang tuanya bukan terlibat dalam perdagangan rokok opium, melainkan dalam penelitian medis. Cita-cita orang tuanya adalah menjadi dokter, dan mereka selalu mengajarkan untuk mengutamakan keselamatan pasien. Namun kini, kenyataannya sangat berbeda. Yeran mendengarkan dengan penuh pengertian, lalu berkata, "Penelitian orang tuamu telah disalahgunakan oleh orang jahat. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang adalah melanjutkan cita-cita mereka, menerapkan ilmu yang mereka wariskan, dan suatu saat nanti, kamu akan menjadi orang yang membuat perubahan." Obrolan itu menjadi momen perpisahan, karena Yeran harus segera berangkat ke Yunzhou. Sebelum pergi, Yeran meminta Cheng Che untuk menjaga diri dan menunggu kedatangannya. Keesokan harinya, di kediaman Tuan Ba, Runsi terlihat lancang memainkan samurai milik Tuan Ba, bahkan memperagakan sikap Tuan Ba. Tak lama kemudian, Cheng Che muncul dan bertanya mengapa ia dipanggil. Namun, Runsi mengancamnya untuk tidak maju, karena kini ia juga adalah orang kepercayaan Tuan Ba. Meski demikian, Cheng Che tetap berani maju, tidak takut dengan samurai yang dipegang Runsi. Runsi menanyakan tentang tugas yang diberikan Tuan Ba. Cheng Che memastikan bahwa semuanya berjalan lancar. Malam harinya, di gudang pinggiran barat Yunzhou, Yeran bersama Qian dan Kuang menyerbu gudang untuk mencari epedra yang hilang. Dalam perkelahian itu, Yeran berjuang dengan keras meski terluka. Sementara Cheng Che sibuk menelaah naskah resep bahan obat yang dulu diteliti oleh orang tuanya. Yeran berjuang sekuat tenaga, meskipun ia merasa tubuhnya semakin lemah. Setelah selesai, ia menelepon Cheng Che di tengah hujan deras, memberitahukan bahwa ia terluka, namun mencoba meyakinkan Cheng Che agar tidak khawatir. Cheng Che, yang merasa cemas, tetap memperhatikan keadaan Yeran dan menyarankan agar ia beristirahat karena hujan akan memperburuk lukanya.
Yeran berbohong bahwa lukanya sudah sembuh, namun Cheng Che tetap khawatir dan meminta Yeran untuk jujur mengenai keadaannya. Meskipun begitu, Yeran lebih peduli pada Cheng Che dan bertanya apakah Tuan Ba tidak menyulitkannya. Cheng Che meyakinkan bahwa ia baik-baik saja. Percakapan mereka berakhir dengan ucapan penuh kerinduan, keduanya saling mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menutup telepon, Yeran duduk, menahan rasa sakit dari luka-lukanya yang belum sembuh sepenuhnya. Keadaannya semakin memburuk. Keesokan harinya, ia mengobati lukanya sendiri, sembari mendengar laporan dari Qian dan Kuang bahwa semua barang yang didapatkan telah dipindahkan ke kapal dan mereka siap kembali ke kota Tang. Namun, suara langkah kaki yang nyaring mendekat. Ternyata Gou, musuh lama Yeran, datang. Yeran menyapanya, mengira mereka tak akan bertemu lagi. Gou, dengan penuh amarah, mengajukan sebuah taruhan. Jika Yeran menang, barang-barang miliknya akan tetap aman, dan dendam di antara mereka akan berakhir. Namun, jika Yeran kalah, semua barangnya akan dimusnahkan. Kain dilempar sebagai tanda taruhan. Tak lama kemudian, keduanya saling menodongkan pistol, siap untuk mempertaruhkan segalanya. Yeran dengan tegas mengingatkan Gou bahwa dia masih sama seperti dulu, selalu tidak mengerti aturan. Tapi, sebelum kita menekan pelatuknya, ternyata aku lebih dulu ditembak. Tembakan itu datang dari belakang, dan ketika Yeran menoleh, dia melihat sekretaris Tuan Ba yang baru saja menembak Gou. Sekretaris itu sudah mengetahui bahwa ephedra yang dikumpulkan oleh Yeran telah dibakar oleh Gou, dan dia memperingatkan Yeran tentang keselamatan Cheng Che, karena misi Yeran sudah gagal. Yeran mencoba menenangkan keadaan dan berjanji akan segera mengganti barang yang terbakar itu. Cheng Che. Cheng Che, yang tidak terpengaruh, memberikan sampel baru beserta buku panduan yang mencatat rumus kimia dan cara penggunaannya. Cheng Che meminta agar Runsi menyampaikan barang itu kepada Tuan Ba. Namun sebelum Cheng Che pergi, Runsi bertanya, "Aku tahu kamu membeli tiket kereta ke Yunzhou. Apakah kamu akan menemui Yeran untuk pergi bersamanya?" Cheng Che memperingatkan, "Jangan terlalu memperdulikan hidupku, urus dirimu sendiri. Ingat samurai Tuan Ba yang kamu mainkan tadi? Itu miring 1 derajat. Jika Tuan Ba tahu ada yang menyentuhnya, samurai itu akan mendarat di tubuhmu." Runsi yang mulai cemas segera mengalah dan membiarkan Cheng Che pergi ke Yunzhou. Di barbes hop milik Yeran, Kuan, dan Qiang berkumpul. Kuan meminta maaf karena barang yang seharusnya dijaga dengan baik, ternyata tak terjaga. Yeran memahami dan meyakinkan mereka bahwa itu bukan kesalahan mereka, karena Qiang dan Kuan sudah melakukan yang terbaik. "Tenang saja, aku masih punya solusi untuk masalah ini," kata Yeran, mencoba menenangkan keduanya. Setelah itu, Yeran menyuruh mereka pulang karena hujan mulai turun, dan Yeran pun mengobati luka-lukanya sendiri. Sementara itu, Yeran keluar ke teras untuk membawa pot bunga yang berada di luar masuk ke dalam. Cheng Che melihat Yeran sedang duduk, namun Yeran tidak menyadari kedatangannya. Ketika suara langkah kaki terdengar, Yeran mengira itu adalah Kuan atau Qiang yang kembali, padahal itu adalah langkah kaki Cheng Che. Yeran terdiam sejenak, lalu menyadari bahwa itu adalah Cheng Che yang datang. Yeran terkejut dan berhenti dari kegiatannya. Dengan air mata yang mulai mengalir, Yeran segera mengelapnya dan berbalik untuk melihat Cheng Che. Cheng Che terlihat terisak, melihat luka-luka di tubuh Yeran. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja," kata Yeran sambil tersenyum, berusaha menenangkan Cheng Che. Namun, saat Cheng Che melihat luka-luka di tubuh Yeran, dia tahu bahwa itu bukanlah luka ringan. Yeran berusaha meyakinkan Cheng Che bahwa ini hanya luka kecil dan bukan masalah besar. Tetapi Cheng Che tak bisa menutupi kekhawatirannya. Yeran kemudian mencium kening Cheng Che dan berkata, "Aku akan baik-baik saja, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan nyawaku terenggut dan membuatmu menjadi janda muda." Meskipun itu sebuah candaan, keduanya merasa lebih tenang. Yeran kemudian mencium Cheng Che, dan Cheng Che dengan tulus mengungkapkan perasaannya, "Aku mencintaimu, seperti bunga mawar merah yang ada di sana." Yeran membalas, "Aku juga mencintaimu."
Mereka berdua saling berpelukan, menikmati kebersamaan mereka yang penuh dengan kehangatan. Perlahan, Yeran mencium Changche sekali lagi, dan suasana menjadi semakin romantis di tengah hujan yang terus turun. Mereka merasa perasaan mereka terbuka satu sama lain, merasakan keindahan jatuh cinta. Setelah misi ini selesai, aku ingin hidup bersamamu dengan tenang. Kita akan memiliki anak, dan kamu akan mengajarku menari, sementara aku akan mengajarkanmu bermain piano. Changche tersenyum, merasa lega, dan mereka berpelukan, berjanji untuk menjalani kehidupan baru bersama. Di tempat lain, Tuan Ba ternyata masih memiliki atasan, seseorang yang lebih tinggi posisinya, yakni Tuan Kai. Tuan Kai tidak puas dengan hasil kerja Tuan Ba dan memberi kesempatan terakhir untuknya agar segera memberikan hasil yang memuaskan. Keesokan harinya, Yeran dan Changche tiba di kediaman siang, namun yang mereka temui adalah pemandangan yang porak-poranda. Tuan Ba sedang berada di kediaman siang, di mana situasi terasa sangat tegang. Jia Hao tengah disiksa oleh Runsi, sementara Ruolan ditahan oleh sekretaris Tuan Ba, semua atas perintah Tuan Ba. Runsi mengancam akan terus memukuli Jia Hao hingga mati jika Ruolan tidak memberitahukan keberadaan epedra milik farmasi Jimin. Namun, Ruolan bersikeras mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana epedra itu berada. Tuan Ba yang tidak puas langsung menyuruh Runsi untuk melanjutkan penyiksaan terhadap Jia Hao. Ruolan yang tak tahan melihatnya memohon agar berhenti, namun Tuan Ba tetap mengancam akan terus melanjutkan hingga epedra itu ditemukan. Tuan Ba yang sudah kecewa karena Yeran gagal mendapatkan epedra dari Yunzhou, menjelaskan bahwa ia harus menyelesaikan rasa kecewanya sendiri. Namun, Yeran yang merasa bertanggung jawab meminta agar Jia Hao dan Ruolan dibebaskan, dan Yeran akan menangani masalah epedra ini sendiri. Yeran segera menyadari bahwa satu-satunya cara untuk memaksa bibinya adalah melalui Jia Hao. Dengan berat hati, Yeran mengambil pisau yang disodorkan oleh Tuan Ba dan mengancam bibinya dengan mengancam nyawa Jia Hao. Yeran kemudian melukai dada Jia Hao, meskipun sebenarnya, 2 minggu sebelumnya, Jia Hao telah bertemu dengan Yeran dan menawarkan untuk membantu. Jia Hao merasa bahwa sebagai bagian dari keluarga Siang, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk melindungi mereka semua. Ruangan itu, jeritan kesakitan Jia Hao membuat Ruolan semakin terhimpit. Namun, semua ini sebenarnya sudah direncanakan. Agar Deng Danghai tidak curiga, mereka harus bertindak seolah-olah ini adalah kejadian nyata. Dengan rasa terpaksa, Yeran melayangkan pisau itu. Bibi Ruolan akhirnya menyerah dan mengatakan bahwa dia akan memberikan barang epedra yang diminta. Namun, yang diberikan adalah epedra milik farmasi Kanghai yang sebelumnya telah dicuri. Mereka berhasil menipu Tuan Ba dengan sempurna. Setelah semuanya selesai, Bibi Ruolan mengobati luka di dada Jia Hao. Meskipun sandiwara ini sangat berat, Jia Hao membela bahwa itu adalah keinginannya untuk terlibat dan meminta Yeran melibatkan dirinya dalam rencana berbahaya ini. Harapannya adalah agar bantuan mereka bisa membuat Yeran berhasil dalam rencananya. Saat Bibi bertanya tentang akting mereka, Jia Hao secara tidak sengaja berkata bahwa Bibi Ruolan sangat cantik, membuat suasana menjadi canggung. Namun, segera ia mengklarifikasi bahwa akting Bibi sangat meyakinkan dan mampu membuat semuanya tertipu. Keduanya berharap bahwa rencana Yeran dan Changche berhasil dengan selamat. Mereka terus berdoa agar langkah terakhir ini dapat membawa keberhasilan. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Jia Hao dan Ruolan semakin terjalin, hingga mereka mulai merasa lebih nyaman satu sama lain. Mereka tidak lagi merasa canggung dan bahkan saling berbagi ciuman, meskipun status hubungan mereka belum jelas. Malam itu, keduanya larut dalam kehangatan dan keromantisan yang tercipta di antara mereka. Keesokan harinya, Tuan Ba kembali menunjukkan ketidaksenangannya terhadap sampel produk yang diberikan oleh Changche. Dia mengembalikan produk itu dan meminta penjelasan. Changche mencoba menjelaskan bahwa produk tersebut dibuat dengan kualitas terbaik menggunakan bahan dari keluarga Siang, dan instruksi resepnya sudah jelas tertulis di pabrik. Namun, Tuan Ba tidak peduli dengan penjelasan itu, ia hanya ingin hasil. Ia menginginkan solusi cepat. Changche meminta waktu lagi untuk mengevaluasi produk tersebut, namun Tuan Ba, yang berada di bawah tekanan atasan, tidak bisa menunggu lebih lama.
Semua ini merupakan bagian dari rencana Yeran dan Cheng Che untuk mengulur waktu agar Tuan Ba akhirnya meminta Cheng Che untuk pergi ke pabriknya sendiri dan mengajari karyawan produksi agar prosesnya akurat. Disinilah Cheng Che akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengetahui alamat pabrik tempat rokok opium yang dimiliki Tuan Ba. Benar saja, Tuan Ba akhirnya memerintahkan Cheng Che untuk pergi ke pabriknya bersama sekretaris pribadinya dan mengajari karyawan di sana. Yeran merasa khawatir jika ia tidak bisa membiarkan Cheng Che pergi sendiri. Hutan yang dipenuhi pohon bambu, mobil yang ditumpangi Cheng Che terus melaju. Matanya tertutup, sehingga ia tidak bisa melihat kondisi perjalanan mereka. Cheng Che hanya bisa mengingat lama perjalanan dari kota menuju tempat itu dan merasakan kondisi jalanan yang dilaluinya. Akhirnya, mereka tiba di tempat produksi rokok opium. Para pekerja terlihat sibuk bekerja, dan Cheng Che diawasi ketat oleh sekretaris Tuan Ba. Sebelum mulai bekerja, Cheng Che mengamati sekeliling tempat itu. Tempat yang sangat tertutup, bahkan sinar matahari pun nyaris tidak masuk. Cheng Che berpikir keras, berusaha mengirimkan petunjuk keluar. Tak lama kemudian, Run Si yang bertugas sebagai komandan pabrik itu keluar. Sebelum masuk lebih dalam, Cheng Che diperiksa oleh Run Si untuk memastikan ia tidak menyelipkan barang-barang berbahaya. Cheng Che dengan cepat meminum obat yang diselipkan dan segera menunjukkan reaksi di tubuhnya. Sekretaris Tuan Ba datang, dan Cheng Che berpura-pura bahwa Run Si telah mencelakai dirinya, menyebabkan ia harus ditangani oleh dokter. Sementara itu, Tuan Ba sedang berbincang dengan Yeran. Ia meyakinkan Yeran bahwa jika sampel Cheng Che berhasil, pelanggan dari Nanyang akan sangat puas, dan transaksi ini akan memberikan keuntungan besar bagi mereka berdua. Yeran pun berjanji akan terus melayani Tuan Ba dengan baik. Sebagai perayaan, mereka bersulang teh. Namun, tiba-tiba sekretaris Tuan Ba datang melapor, menyatakan bahwa Cheng Che pingsan begitu baru masuk ke pabrik. Tuan Ba langsung bergegas menuju pabrik untuk menangani masalah ini. Seketika itu juga, para penyerang menyerbu tempat itu. Adegan baku tembak terjadi antara karyawan dan pasukan penyerang. Tuan Ba keluar dan melihat bawahannya tergeletak tak berdaya. Run Si dan sekretarisnya waspada. Ternyata, Paman Li datang bersama bawahannya, diikuti oleh Jia Hao dan Yeran. Mereka saling menodongkan pistol. 3 jam sebelumnya, Jia Hao mengikuti kepergian Cheng Che bersama Tuan Ba. Namun, di tengah perjalanan, mereka kehilangan jejak mobil yang ditumpangi Cheng Che. Yeran dan Jia Hao berusaha menemukan petunjuk, tetapi jejak mobil menghilang. Yeran berpikir keras mencari petunjuk yang mungkin ditinggalkan oleh Cheng Che. Tiba-tiba, ia teringat jika Cheng Che mengirim petunjuk lewat tubuh sekretaris Tuan Ba sebuah bercak bunga untai. Itu berarti mereka harus mencari tempat yang berhubungan dengan bunga untai. Suasana semakin tegang. Tuan Ba menyadari bahwa Yeran telah menjebaknya. Pertempuran tembak-menembak pun dimulai. Run Si dan sekretaris Tuan Ba tewas di tempat, sementara Tuan Ba berhasil melarikan diri. Yeran mengejar Tuan Ba dan berhasil menaklukkannya. Paman Li akan menangani Tuan Ba, sementara Yeran segera mencari Cheng Che. Yeran mencari di setiap ruangan, namun belum menemukan hasil. Karena sebelumnya Cheng Che telah meminum obat yang melemahkan tubuhnya, Yeran mulai panik. Namun, tiba-tiba Cheng Che terbangun setelah bermimpi buruk tentang masa lalunya. Mendengar panggilan Yeran, ia berteriak meminta pertolongan. Yeran segera berlari dan akhirnya menemukan Cheng Che. Dengan cepat, Yeran memangku Cheng Che dan membawanya keluar. Satu minggu kemudian, setelah semua masalah selesai, Tuan Muda ke-13 datang untuk melamar Bibi Ruolan. Namun, Bibi Ruolan tidak menganggapnya spesial dan hanya menganggapnya teman. Jia Hao yang menyaksikan itu merasa cemburu. Ruolan tidak bisa memaksakan perasaan dan menolak lamaran Tuan Muda ke-13. Tuan Muda ke-13 terus memaksa, namun akhirnya Jia Hao berani maju. Namun, ia sadar diri dan mundur karena posisinya hanya sebagai ajudan Ruolan. Ruolan kemudian menceritakan bahwa ia hanya mencintai satu pria yang membuatnya nyaman dan aman, dan pria itu adalah Jia Hao.
Pada malam itu, Jia Hao akhirnya memberanikan diri untuk melamar Ruolan, apapun jawabannya. Karena memang sudah mencintainya, Ruolan menerima lamaran itu. Keesokan harinya, Ruolan datang ke balai fencing untuk mengundang tuan muda ke-13 menghadiri pernikahannya dengan Jia Hao. Namun, tuan muda ke-13 salah paham, mengira Ruolan datang untuk menerima lamarannya. Dengan berat hati, tuan muda ke-13 harus menerima kenyataan bahwa Ruolan datang untuk memberitahunya bahwa ia akan menikah dengan Jia Hao. Meski hatinya terluka, tuan muda ke-13 berusaha ikhlas. Sementara itu, Yeran dan Cheng Che bertemu dengan Paman Li. Paman Li memuji Yeran atas keberhasilannya menemukan tempat produksi rokok opium yang telah lama tersembunyi. Yeran telah menyelesaikan masalah besar ini. Setelah itu, Paman Li berpamitan karena masih ada urusan lain. Kini tinggal Yeran dan Cheng Che, mereka saling menatap, menyadari bahwa janji pernikahan mereka dulu, yang dimulai dengan sandiwara, kini berakhir dengan cinta sejati. Mereka berdua berjanji untuk saling menua bersama, melewati suka dan duka. Akhirnya, mereka saling berciuman, menutup cerita ini dengan kebahagiaan. Cerita ini berakhir dengan happy ending, karena meskipun mereka awalnya terlibat dalam rencana sandiwara, akhirnya mereka saling jatuh cinta dan berhasil mengatasi semua rintangan bersama. Setiap perjalanan dalam hidup ini penuh dengan tantangan, tapi juga penuh dengan kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Seperti halnya perjalanan Yeran dan Cheng Che, yang dimulai dengan pernikahan palsu namun berakhir dengan cinta sejati, kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah takdir kita. Kisah ini mengajarkan kita tentang keberanian, pengorbanan, dan pentingnya saling percaya dalam setiap hubungan. Jangan pernah ragu untuk melangkah maju, karena di setiap rintangan ada pelajaran berharga yang menanti. Support terus Movie Bestie. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kita bisa terus nikmati film seru berikutnya. Nonton movie? Ya di Movie.